Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam sejarah Islam, Rasulullah dikenal sebagai seorang nabi yang tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga menghadirkan keajaiban yang menggambarkan hubungannya yang istimewa dengan alam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 peristiwa ajaib yang menggambarkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan alam dalam cara yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kebesaran beliau, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang keimanan, perlindungan terhadap hewan, dan rasa kasih sayang terhadap alam. Mari kita menyelami kisah-kisah keajaiban ini yang membuktikan bahwa Rasulullah benar-benar adalah utusan Allah yang dipilih dengan penuh keistimewaan. Kisah pertama, kita akan membahas peristiwa yang melibatkan Rasulullah dalam dialog ajaib dengan pohon-pohon. Kisah ini menggambarkan keistimewaan dan keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dalam berinteraksi dengan alam. Pada suatu hari, Rasulullah berjalan bersama dengan sahabatnya, Uqail bin Abi Thalib. Saat itu, mereka berdua menghadapi sebuah situasi yang luar biasa. Baginda Nabi tiba-tiba merasakan keinginan untuk menjalankan hajat, yakni untuk buang air besar. Di hadapannya, terdapat beberapa batang pohon yang mungkin bisa digunakan sebagai tempat untuk berlindung. Rasulullah dengan penuh kebijaksanaan berkata kepada Uqail, "Hai Uqail, lanjutkanlah perjalananmu hingga ke pohon itu. Sampaikan pesanku kepada pohon tersebut, bahwa Rasulullah meminta agar kamu semua datang kepadanya, untuk menjadi aling-aling atau penutup baginya, karena baginda akan mengambil air wudhu dan buang air besar." Tanpa ragu, Uqail melaksanakan perintah Rasulullah dan pergi mendekati pohon-pohon tersebut. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan tugas tersebut, suatu keajaiban terjadi. Pohon-pohon itu dengan sendirinya tumbang dari akarnya dan mengelilingi Rasulullah yang baru saja selesai dari hajatnya. Uqail kembali ke tempat pohon-pohon itu dengan takjub, mengetahui bahwa ini adalah tanda keajaiban dan kuasa Allah. Peristiwa ini tidak hanya menguatkan iman Uqail, tetapi juga mengingatkan kita akan keagungan dan keistimewaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dialog dengan pohon-pohon ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Rasulullah memiliki koneksi yang mendalam dengan alam dan kekuasaan yang luar biasa. Pada suatu hari dalam perjalanan, Rasulullah bersama dengan Uqail dan para sahabat lainnya berjumpa dengan seorang nenek yang tergeletak dengan kondisi pucat dan lemas. Rasulullah bertanya, "Apa yang terjadi dengan engkau wahai ibu?" Nenek tersebut kemudian menjawab sambil terengah-engah, "Aku lapar." Rasulullah kemudian langsung memberikan makanan bekal miliknya yang dibawa, hingga kemudian habislah bekal itu. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan kembali perjalanan. Setelah melewati gurun pasir yang terik dan melelahkan, beliau merasa sangat haus dan lapar. Perjalanan yang jauh telah menguras tenaganya, dan kini saatnya untuk mencari makanan dan minuman. Rasulullah meminta salah satu sahabatnya untuk mencari air dan buah untuk mengisi perut mereka. Sahabat Rasulullah yang setia mencari air dengan tekun, namun dia tidak menemukan sumber air di sekitar gunung yang mereka datangi. Ia mengelilingi gunung itu tanpa hasil, dan kebingungannya pun semakin mendalam. Kemudian, dengan kepercayaan yang luar biasa pada Rasulullah, ia menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mendapati air di gunung ini, padahal aku sudah mengelilinginya, namun belum aku temukan juga." Mendengar laporan sahabatnya yang mencemaskan, Rasulullah memberikan instruksi yang luar biasa. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Hai Uqail, pergilah ke gunung ini dan sampaikanlah salamku kepadanya, serta katakan jika padanya ada air, berilah aku minum." Sahabatnya kini semakin bingung dengan permintaan yang aneh ini, tetapi ia tunduk pada perintah Rasulullah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah Rasulullah bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Apa aku harus lakukan menyampaikan salamnya, atau hanya diam dan balik ke beliau lagi? Namun, dalam perjalanan pendakiannya menuju puncak gunung yang tinggi, sahabat tersebut mendengar sesuatu yang sangat luar biasa. Suara misterius yang tiba-tiba muncul mengatakan kepadanya, "Pergilah mendaki gunung, patuhilah perintah beliau." Terungkap bahwa suara itu adalah suara dari malaikat Jibril yang memberikan dorongan dan keyakinan tambahan. Sahabat Rasulullah itu melanjutkan pendakiannya, menyampaikan salam Rasulullah, dan mencoba memahami instruksi yang telah diberikan. Ketika ia tiba di tempat Rasulullah, ia tidak bisa menahan rasa kagum dan keheranannya. Dia mendapati Rasulullah sedang berbicara dengan gunung,
sesuatu yang jauh dari pemahaman manusia biasa. Suara gunung itu berkata, "Wahai tauladanku Muhammad, maafkan aku, dikarenakan menghambat perjalananmu dengan tidak menyediakan air ketika engkau datang. Aku takut engkau tidak memaafkanku jika itu terjadi, pasti aku merasakan panasnya api neraka." Sejak Allah menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari siksa api neraka yang umpanya dari manusia dan batu." Aku menangis, karena takut kalau aku menjadi batu itu, maka tidak ada lagi air padaku. Rasulullah yang penuh kasih sayang dan pengampunan menjawab gunung tersebut dengan lembut, "Aku akan memaafkan kamu, namun bolehkah aku meminta sedikit air untuk membasahi tenggorokanku?" Gunung yang penuh kasih sayang dan rasa hormat kepada Rasulullah menjawab, "Dakilah gunung ini hingga sampai puncaknya." Setelah sampai, berjalanlah berbelok menuju tempat yang dipenuhi dengan bebatuan besar yang melingkar. Di tengahnya terdapat sumber air dan buah-buahan untuk bekal engkau wahai Rasulullah. Rasulullah dan sahabatnya pun dengan hati penuh syukur dan kekaguman, berjalan mendaki gunung sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh gunung tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksudkan oleh gunung, sahabat Rasulullah kagum dengan keindahan dan keberlimpahan alam yang tercipta di sana. Ia menemukan sumber air yang jernih dan segar, serta banyaknya pohon yang berbuah nikmat. Dengan penuh rasa syukur dan keajaiban akan kekuasaan Allah, Rasulullah dan sahabatnya mengambil air dan buah-buahan sebagai bekal mereka. Momen ini menjadi salah satu bukti nyata akan keajaiban dan kedermawanan alam yang selalu tunduk kepada Rasulullah. Pada suatu hari dalam perjalanan Rasulullah, terjadi sebuah peristiwa yang menggambarkan kedermawanan dan kepedulian beliau terhadap makhluk Allah yang lain, baik manusia maupun hewan. Di tengah perjalanan, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya bertemu dengan seekor unta yang sedang dalam keadaan sangat terkejut dan takut. Unta itu meloncat-loncat dan lari menuju Rasulullah, meminta perlindungan darinya. Unta itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Sebelum unta itu menyelesaikan perkataannya lebih lanjut, di belakang unta tersebut, seorang Arab kampung datang dengan membawa pedang terhunus. Melihat kejadian ini, Rasulullah segera bertanya kepada pemilik unta tersebut tentang niatnya. Pemilik unta menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah membeli unta ini dengan harga yang mahal, tetapi dia tidak mau taat atau tidak mau jinak. Aku berniat untuk memotongnya dan menggunakan dagingnya untuk keperluan yang lain, kuberikan kepada orang-orang yang memerlukan." Rasulullah kemudian bertanya lebih lanjut kepada sang unta, "Mengapa kamu mendurhakainya?" Jawab unta itu, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendurhakainya dari satu pekerjaan, akan tetapi aku mendurhakainya dari perbuatannya yang buruk. Dia berasal dari kabilah yang termasuk di dalam golongannya, tetapi dia tidur dan tidak mengerjakan sholat Isya. Kalau sekiranya dia berjanji kepada Anda bahwa dia akan mengerjakan sholat Isya, maka aku berjanji tidak akan mendurhakainya lagi. Aku takut kalau Allah menurunkan siksanya kepada kabilah mereka, sedang aku menjadi bagian dari mereka." Mendengar penjelasan unta tersebut, Rasulullah meminta agar orang Arab kampung berjanji untuk tidak lagi meninggalkan salat Isya. Setelah pemilik unta itu bersedia berjanji, Rasulullah memberikan unta tersebut kepadanya, dengan itu membebaskan unta tersebut dari potensi bahaya yang mengancamnya. Kisah ini menggambarkan empati dan kepedulian Rasulullah terhadap makhluk lain, bahkan hewan. Beliau tidak hanya berbicara dengan manusia, tetapi juga dengan hewan-hewan dan memberikan perlindungan kepada mereka. Hal ini menjadi bukti nyata akan kelembutan hati dan rasa kasih sayang yang mendalam yang dimiliki oleh Rasulullah terhadap seluruh ciptaan Allah. Dalam rangkaian kisah ini, kita melihat bukan hanya mukjizat Rasulullah, tetapi juga sifat-sifat luhur yang harus dicontohkan oleh umatnya. Kita diajak untuk lebih mendalam dalam keimanan, menghormati alam, dan menjaga hubungan yang baik dengan makhluk Allah lainnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.